Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Massimiliano Allegri berharap tetap berada di Milanello meskipun Italia terus menggoda menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa masa depan Allegri di Milan mulai dipertanyakan setelah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kegagalan Italia dalam lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan penurunan performa di Avolo membuat spekulasi bahwa Allegri akan mengambil pekerjaan di Azzurri semakin kencang berhembus. Laporan tersebut mengklaim bahwa Allegri saat ini ingin tetap di Milan. Pelatih kelahiran Livorno itu senang dapat kembali ke Milanello dan dia juga bahagia dengan atmosfer yang diciptakannya bersama tim. Max memang beberapa kali menyatakan ingin memiliki tim berkualitas dengan standar tinggi, tetapi saat ini keharmonisan antara pemain, Allegri dan stafnya telah terjalin dengan baik. Oleh karena itu, sang pelatih tampaknya lebih mengharapkan pada musim panas kali ini Milan akan memenuhi kebutuhannya dengan mengejar beberapa profil yang memang diperlukan. Selain itu, beberapa pemain berkualitas sangat dibutuhkan demi meningkatkan level tim serta bersaing untuk mendapatkan trofi mayor. Paulo Dybala impikan dapat berseragam AC Milan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Corriere della Sera melaporkan bahwa Dybala bisa menjadi pilihan menarik untuk Milan. Dia masih menunggu telepon dari Roma, tetapi hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi bahwa kontrak mantan penyerang Juventus itu akan diperpanjang oleh Serigala Ibu Kota, sehingga dia dapat pergi secara gratis pada musim panas kali ini. Prioritas Dybala adalah tetap bertahan di Roma bahkan dengan pemotongan gaji, tetapi jika memang harus pergi, ambisinya adalah untuk dapat bermain untuk Avolo. Surat kabar itu bahkan mengklaim bahwa penyerang Argentina bersedia menerima kontrak berbasis kinerja setelah serangkaian masalah fisik yang dialaminya. Sepanjang musim ini, Dybala telah membuat total 22 penampilan dengan 17 di Serie A, 4 di Europa League, dan 1 di Coppa Italia. Dengan total sumbangan 3 gol serta 4 assist. Namun dia absen sejak 25 Januari lalu karena masalah lutut. Pertandingan terakhir adalah melawan Milan di Olimpico, kemudian dia duduk di bangku cadangan saat menghadapi Juventus sebelum menjalani operasi. AC Milan merupakan salah satu klub yang memantau serius Pogba Italia yang bermain untuk Venezia menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa dalam usaha keras Venezia kembali ke Serie A, ada satu pemain yang memberikan dorongan besar kepada tim, Giovanni Stroppa. Pemain itu adalah Issa Dombia dengan memiliki peran kunci dalam formasi 3-5-2 yang saat ini digunakan oleh Venezia. Dalam 34 penampilan sejauh ini, dia telah mencetak 8 gol dan 5 assist yang jelas membuat tim-tim Serie A mulai serius memantaunya. Meskipun kontrak panjang masih bertahan hingga 2029, dia saat ini telah berada setidaknya dalam radar 5 tim papan atas Italia. Selain itu, Dombia bahkan telah menerima panggilan dari timnas Italia U21, di mana saat itu dia sedang tidur dan tidak percaya dengan panggilan telepon tersebut. Kemudian, Paul Pogba adalah panutannya dan sang gelandang juga memiliki postur besar serta gaya bermain yang cukup seirama dengan sang idola sehingga jelas akan sangat berguna bagi lini tengah Max Allegri. AC Milan lakukan revolusi besar-besaran jika mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano berbicara tentang berbagai hal mengenai masa depan para petinggi di casa Milan. Jika skenario terburuk terjadi musim ini, berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Jika mereka tidak lolos ke Liga Champions, maka itu adalah kegagalan besar dan akan terjadi revolusi. Kesalahan besar dibuat sejak beberapa tahun yang lalu. Anda memiliki tim muda yang telah memenangkan Scudetto, yang harus Anda lakukan hanya menambahkan kepingan yang hilang. Sebaliknya, Anda justru membongkar semuanya dan kehilangan fokus. Hari ini Anda terus-menerus membeli dan menjual pemain, manajer, dan pelatih selalu berubah. Tapi sepak bola bukanlah tentang keuangan, ini tentang kerja tim, kontinuitas, dan suasana ruang ganti. Milan asuhan Pioli bukanlah yang terkuat, tetapi mereka yang paling bersatu. Ini sangat penting. Milan hari ini adalah ciptaan Allegri dan bersama Tari, dia telah menciptakan kembali lingkungan yang positif. Dia seorang pelatih dan manajer, dia tidak membutuhkan perlindungan. Saya harap dia bertahan, tapi jelas dia akan menuntut jaminan tahun depan dari Milan yang harus benar-benar menjadi kompetitif. Finish 4 besar tidaklah cukup, ungkapnya. Peluang AC Milan mendapatkan Robert Lewandowski kembali terbuka setelah agennya bertemu dengan Iglitare menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa masa depan mantan striker Bayern Munchen itu sekarang lebih terbuka daripada sebelumnya, dengan 3 tim bersaing untuk memanfaatkan peluang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agennya sekarang mencari kemungkinan yang lebih luas bagi sang penyerang. Ini Zahavi berada di Milanello untuk menghadiri makan malam dengan Iglitare beberapa hari yang lalu, di mana pria Albania itu berusaha memujuk super agen untuk mendengarkan proposal yang akan diajukan
diajukan oleh Rossoneri untuk Lewandowski. Di dalam tubuh manajemen Diavolo sendiri, terdapat beberapa keraguan terkait ide transfer striker Gaek tersebut. Lewi dinilai hanya akan menjadi solusi jangka pendek, sedangkan para petinggi menginginkan striker yang lebih muda, meskipun kedatangan striker Polandia itu akan secara instan meningkatkan kualitas lini serang Milan musim depan. AC Milan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan Victor Valdepenas dari Real Madrid menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Rossoneri telah melakukan pengintaian lebih lanjut untuk Victor di Spanyol. Pemuda kelahiran 2006 itu telah menjadi andalan bagi tim muda Madrid di kasta ketiga Spanyol, dan sejauh ini dia tampil sangat mengesankan. Dia pun dinilai memiliki kepribadian yang baik dengan keahlian bek modern. Peluang Milan sendiri dinilai sangat bagus untuk mendapatkan bek muda milik El Real tersebut berkat hubungan baik dengan sang agen. Dia saat ini diwakili oleh agen yang sama dengan yang menaungi Mario Gila, di mana Iglitare memiliki hubungan sangat baik dengan sang agen. Victor sendiri juga dapat bermain sebagai bek kiri. Itu merupakan salah satu lini yang ingin diperkuat oleh Tare pada musim panas mendatang. Mari kita tunggu pada akhirnya apakah Madrid akan melunak atau akan tetap memasukkan klausul pembelian kembali seperti transfer Brahim Diaz. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan berpotensi kehilangan pendapatan karena Ismail Benacer berpeluang dipulangkan oleh Dinamo Zagreb menurut sebuah laporan. Pada musim panas lalu, Milan memiliki peluang untuk berpisah dengan Benacer setelah Dinamo Zagreb mengajukan tawaran untuknya. Hal ini jelas membuat para petinggi klub cukup senang karena mereka dapat menghemat gaji besar dari gelandang yang cukup sering alami cedera itu. Sekarang Garante_il mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa gelandang Aljazairi itu akan dipulangkan ke Milanello pada musim panas mendatang. Hal ini dilakukan karena klub Kroasia tidak akan menggunakan hak penebusan sebesar 15 juta euro untuk menembus Benacer secara permanen. Maka dari itu, Rossoneri akan kembali memutar otak mereka demi dapat melepas sang gelandang pada musim panas mendatang karena gaji tingginya mencapai 4 juta euro per musim. Solusi transfer ini harus segera ditemukan dan dilakukan dengan cepat agar skenario musim panas kemarin tidak terjadi lagi. Dan Christian Pulisic telah mengunjungi Milano sebanyak 2 kali dalam 1 bulan terakhir menurut sebuah laporan. Kontrak Pulisic akan berakhir pada musim panas 2027, tetapi klub masih memiliki opsi untuk memperpanjang setahun lagi. Dengan jika tidak ada perpanjangan kontrak yang disepakati pada musim panas mendatang, maka itu bukan masalah besar bagi klub dan tampaknya masa depan sang penyerang akan segera diputuskan. Musim panas semakin dekat dan sekarang tampaknya akan menjadi waktu yang tepat untuk membahas pembaruan kontrak dan masa depannya. Menariknya, agen Pulisic telah berada di Milano sebanyak 2 kali dalam sebulan terakhir, dan tentu saja ini tampaknya bukanlah sebuah kebetulan. Milan Press melaporkan bahwa dalam 2 kesempatan tersebut, rombongan penyerang Amerika Serikat itu tidak berkunjung ke CSM Milan untuk membahas masa depan sang pemain. Sebaliknya, dia hadir untuk membahas terkait keiklan dan semua pembahasan terkait perpanjangan kontrak masih belum ada kemajuan hingga saat ini. Zlatan Ibrahimovic semakin jarang terdengar dan tampaknya dia mulai ditinggalkan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Ibrahimovic menjabat sebagai penasihat senior untuk Redbird Capital dan mitra operasi di Milan dengan peran lintas fungsi yang menggabungkan tugas olahraga dan komersial dalam satu waktu tanpa terpaku harus berada dalam satu area tertentu. Dia bekerja sama dengan manajemen seperti Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani, dan Iglitare serta pemilik Gary Cardinale. Dia bolak-balik antara jasa Milan, Milanello, dan San Siro serta terlibat dalam proyek-proyek strategis termasuk yang berkaitan dengan stadion baru dan waralaba di Eropa. Namun Redbird tampaknya telah mengubah peran Zlatan di Milan dalam 6 hingga 7 bulan terakhir. Mantan penyerang Milan itu juga tahu bahwa Max Allegri tidak ingin ada campur tangan terhadap manajemen tim atau keberadaan entitas lain di ruang ganti. Jadi Zlatan akan datang pada bulan Juni untuk rapat umum di mana dia memiliki pengaruh yang signifikan pada evaluasi staf pelatih.